Provinsi Jawa Tengah digadang-gadang menjadi lumbung pangan nasional, kini bertentangan dengan apa yang dirasakan masyarakat. Paguyuban Petani Kaulai Dayunan hingga Persatuan Gerakan Rakyat Tani, Pager Tani, melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Jawa Tengah dan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Senin 17 November 2025. Puluhan petani dari kelompok Tani Kaula Alit Mandiri Pesaren Dayunan mendatangi dua titik tersebut untuk menyampaikan penolakan atas upaya yang mereka nilai tidak berdasarkan prinsip keadilan. Dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum dan panggung rakyat, salah satu pengurus kelompok Tani Kaula Alit Mandiri Pesaren Dayunan, Rofi, menyampaikan bahwa kehadiran mereka di Mapolda merupakan tindak lanjut atas undangan pemeriksaan. Ia menilai dirinya dan anggota kelompok tani lain sedang dikriminalisasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Rofi menegaskan bahwa penjualan cengkeh yang dilakukan merupakan hasil dari lahan waris milik keluarganya, yang dibuktikan dengan sertifikat atas nama kakeknya. Ia menyebut tidak pernah melakukan pencurian. Ia juga menilai seharusnya pihak yang melaporkan adalah pihak yang memiliki sertifikat. Rofi juga menjelaskan bahwa permasalahan bermula dari informasi terkait klaim pembelian lahan oleh salah satu perusahaan di Kendal, namun tanpa dokumen jual beli atau sewa menyewa. Hasil pelacakan di BPN menunjukkan bahwa sertifikat masih atas nama keluarganya, sehingga ia merasa berhak atas pengelolaan lahan tersebut. Lahan tersebut selama ini digunakan untuk aktivitas pertanian seperti menanam jagung dan singkong, yang menjadi sumber pangan bagi 76 kakak ahli waris. Ia menilai bahwa apabila lahan dikuasai pihak lain, maka kehidupan petani akan terancam. Rofi menyatakan tidak akan mengalah terhadap siapapun yang berusaha merebut lahan tersebut, baik perusahaan maupun pihak yang didampingi aparat. Baginya, apa yang dipertahankan adalah hak anak cucu. Karena lawyernya itu merekayasa, Mbak. Merekayasa, barang buktinya sudah nggak ada, itu cari bukti, buat bukti, tapi saya nggak mau. Kalau saya mau kan pasti dipidanakan, berarti saya penada atau saya mencuri. Nah, saya nggak pernah mencuri, wong itu menjual cengkeh memang di tanah-tanah mbah saya, sertifikat atas nama mbah saya, terus saya duduki, saya bagi untuk orang 76 kakak. Awal permasalahannya dulunya itu saya melacak PT Karli itu katanya beli, tapi tidak ada surat jual belinya, tidak ada surat sewa menyewa. Saya melacak ke BPN, di BPN, di warga BPN masih tetap punyaan mbah saya atau bapak saya, masih tetap belum diganti seuripun. Sementara itu, Asisten Pengabdi Bantuan Hukum, APBH, Lebih Semarang, Abdul Holik Rahman, menjelaskan bahwa tindakan yang dianggap kriminalisasi itu terhadap petani di Jawa Tengah terus bertambah pada tahun 2025. Ia menyebut sedikitnya 9 petani di berbagai daerah sedang berhadapan dengan proses hukum, mulai dari kasus lingkungan hingga sengketa agraria. Di Sukabumi, Jawa Tengah, 3 pejuang lingkungan diproses atas tuduhan menghalangi aktivitas industri. Kemudian di Kendal, 2 petani dilaporkan dengan dalil penyerobotan lahan, serta di Pati petani dituduh merusak tanaman tebu. Abdul Holik menegaskan bahwa kriminalisasi ini menjadi catatan buruk pasti di Jawa Tengah. Menurutnya, Polda seharusnya melindungi warga negara, terutama mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan dan reforma agraria. Ia menyampaikan bahwa undang-undang melindungi warga yang memperjuangkan lingkungan, sehingga tidak seharusnya mereka dilaporkan secara pidana. Melalui aksi ini, para petani mendorong agar proses penyidikan dihentikan dan negara hadir untuk menjamin keadilan bagi masyarakat yang bergantung pada lahan sebagai sumber kehidupan. Kalau dampak dari kriminalisasi tentu ini upaya pola-pola, semacam pola yang itu dilakukan oleh perusahaan yang sedang berhadapan dengan warga di konflik-konflik agraria dan konflik-konflik lingkungan ya, pertambangan. Tujuannya mereka itu biasanya bukan untuk menang di pengadilan dan segala macam, tapi yang perlu digarisbawahi adalah upaya-upaya kriminalisasi ini tujuannya untuk menggembosi gerakan warga, untuk melemahkan gerakan warga sehingga warga nggak mau lagi berjuang, sehingga tambang bisa jalan aktivitasnya, sehingga perusahaan-perusahaan yang itu merampas tanah rakyat bisa kembali menguasai tanah masyarakat. Kalau sementara ini bentuk intimidasinya macam-macam. Kalau yang di Purworejo, di Pati itu sudah berhadapan berkali-kali dengan orang-orang tidak dikenal ratusan gitu ya, yang itu justru menakut-takuti warga. Terus kemudian di Sumberjo Jepara itu juga nggak jauh beda, bagaimana kemudian CP Senggol Bekar mengerahkan terus-menerus pekerjanya supaya bisa melakukan aktivitas tambang. Dan kemudian di Dayunan Kendal, bentuk-bentuk upaya kriminalisasi ini itu pun tidak jauh berbeda dengan tempat-tempat lain, bahwa ini juga bisa dilihat dengan adanya bentuk intimidasi dari PT Sekar.
Afifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.